Kadang saya kalau minta-minta ke orang tua buat uang jalan-jalan itu kayak malu. Jadi berinisiatif buat kerja tari. Tapi kadang orang ngira saya jadi perempuan yang gak jelas soalnya pulang malam gitu. Halo, assalamualaikum sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen Podcaster. Sudah bersama kita Kak Amanda. Panggilannya Kak Manda bisa juga, dan akan bercerita tentang pengalaman hidupnya seperti apa. Langsung dengan Kak Manda ya. Iya, betul. Halo Kak Manda. Halo Kak. Iya Kak Manda, kalau boleh tahu sekarang sekolah SMP atau SMA sudah? SMA. SMA. Kelas berapa? Kelas 1 SMA. Baru masuk SMA ya berarti ya? Iya. Oke. Kalau bicara soal kehidupan itu memang setiap orang pasti ngasih pembelajaran ya Kak Manda. Dan kalau kita lihat dari apa yang sudah kita dengar tadi ya dari Kak Manda, itu banyak sekali inspirasi dari Kak Manda yang mungkin Nggak semua orang. nggak semua orang bisa ngadepin di usia yang masih sangat muda. Kalau boleh tahu usianya berapa? Usianya 17 tahun. Wah, 17 tahun ya. Dan pengalaman apa nih yang sudah dilewatin sama Kak Manda nih? Pengalaman dibully dan ekonomi. Dibully dan ekonomi. Dua-duanya pernah dirasain ya? Iya. Kalau boleh tahu dari segi perekonomian dulu deh, itu apa yang sudah dilewati? Jadi sebelum saya lahir, orang tua saya pernah kerja jadi tukang beca. Terus karena kurang mencukupi ekonominya, jadi orang tua saya berinisiatif untuk kerja ke orang, kayak ngejualin punyanya orang. Jualan itu nasi apa? Bungkus. Nasi bungkus. Iya. Terus setelah saya ada di dalam kandungan, orang tua saya mikir bakal cukup enggak ya dengan gaji 400 per bulan. 400 per bulan. Iya, dari hasil dagangan itu. Terus nenek saya ngasih saran ke orang tua saya buat buka usaha gorengan kecil-kecilan. Terus sampai situ orang tua saya buka usaha itu dengan bismillah, dan ketika saya lahir saya masih kurang itu Perekonomiannya apa? perekonomiannya. Kebutuhannya. Iya. Terus saya itu di situ sudah gak bisa beli popok, beli susu. Terus dijalanin lagi sampai akhirnya jual gorengan itu makin laris ke belakangnya. Berarti di situ ketika lahirannya Kak Wanda dulu waktu kecil, Iya. itu masih bingung gitu ya untuk cari gimana caranya nih ketika lahiran gitu ya. Dan Iya. akhirnya tetap berusaha jual gorengan dan akhirnya bisa. Iya. Oke. Itu Kak Manda diceritain sama orang tua gitu. Iya, pernah diceritain kalau dulu kita itu orang susah. Oke. Gitu. Kak Manda pernah nggak sih ikut waktu ibu ikut jualan gorengan sama bapak gitu? Pernah. Pernah ikut. pernah. Nggak malu ya? Enggak, ngapain malu, orang itu halal. Iya Mantap. benar. Dan itu gimana caranya kamu bagi waktu antara sekolah kan pasti sama jualan? Kan waktu itu masih SD, belum ngerti apa-apa masih- juga. Iya, masih jadi SD, oke. saya ikut ke rumah nenek, kadang tidur di sana, main sama sepupu. Kebetulan kan tempat jualannya dekat sama rumah nenek. Oh gitu. Iya. Jadi sekalian main lah ya, ikut Iya. juga gitu. Oh, berarti habis sekolah bantu jualan gitu. Iya, ikut mama ke warung. Oke. Terus waktu itu apalagi yang kamu rasain waktu itu? Dibully juga pernah? Pernah. Dibulinya karena kenapa itu? Karena hobi saya. Waktu itu saya punya hobinya saya menari. Terus waktu itu saya belum jadi penari seutuhnya, masih Jadi awal-awal. gini ya, sorry tak potong dulu ya. Jadi kamu waktu itu sebagai penari. Iya. Hobinya kamu nari gitu. Iya, Terus itu tuh kelas berapa kamu waktu itu? kelas 8 SMP. Kelas 8 SMP. Oke, lanjut lagi. Habis itu? Habis itu saya
pengen masuk sanggar, bilang ke mama, Manda mau ikut sanggar. Iya, nanti tak tanyakan gini-gini. Gak nyampe 1 bulan saya pas keluar dari sanggar itu, soalnya kurang enak di tempatnya. Kurang nyaman dengan lingkungan di situ juga. Iya. Oke. Tapi gini, pas waktu Kak Manda itu suka nari, mulai menyukai nari, itu inspirasinya dari siapa? Ataukah bapak, ibu, atau saudara mungkin ada yang pernah jadi penari sebelumnya? Mama. Oh iya, buah jatuh Jatuh nggak nggak jauh dari tempatnya ya pasti. Dari Nah, pohonnya. oh berarti mama suka nari? Suka. Itu yang ditempatin saya sebelum saya pindah, itu yang saya pindah, itu tempatnya mama juga dulu. Oh, tempat sanggar itu sebelumnya tempatnya mama. Iya. Oh, cuma mungkin orang-orangnya beda ya daripada Iya. yang dulu gitu. Kalau boleh tahu kenapa di tempat sanggar yang dulu? Ya kayak ada yang gak suka sama saya, jadi saya gak nyaman, jadi saya keluar. Gak sukanya emang gimana ke Kak Manda? Sinis, nyindir-nyindir terus, bicara belakang, istilahnya seperti itu. Oh, di sanggar itu nggak ada teman yang dari satu sekolah kah atau gimana nggak? Ada, Oh, ada. tapi adik kelas. Oh, oke. Bertahan berapa lama di sanggar itu? Sekitaran 3 minggu. Oh, 3 minggu. 3 minggu aja. Ya, gak nyampe 1 bulan. Berarti kamu waktu itu sekolah sambil nari. Iya, Awal mula nari dari kelas berapa? dari kelas 8 itu. Kelas 8-nya. Iya, Terus berarti kamu nggak bantu orang tua sekarang, fokus nari? kadang ke sana Oh, bantuin. tetap bantuin ya. Ya, ditelepon, kadang suruh nganterin kol kalau kurang gitu, cabe, kecambah ya gitu, tepung. Oke. Oh, lebih ke bagian belakangnya ya. Iya, Kalau dari yang suka nari, apa sih yang kamu suka gitu dari nari? Kenapa sih kok bukan yang lain gitu yang kamu suka? karena seni itu indah, jadi saya suka menari. Oke. Tapi walaupun di tempat sanggar yang sebelumnya kamu merasa nggak nyaman dan anggaplah bisa dibilang kamu dibikin nggak betah lah ya di tempat itu, kamu nggak pas apa ya? Wah, apa sih kok ribet sih nari, nggak gitu? Nggak. Enggak. Solusinya apa waktu itu Kak Manda? Keluar di sanggar itu sama abis tampil di Surabaya, teman adik kelas saya ngechat sama saya, Mbak Manda kamu gak mau latihan? Enggak dek, kenapa? Bantu mama di warung. Emang posisinya saya lagi bantu mama. Terus saya bilang, kayaknya aku mau berhenti dek. Kenapa Mbak? Ayo Mbak latihan gitu, katanya di kelas saya. Enggak dek, bilangin saya mau berhenti aja gitu. Terus saya langsung keluar dari grup itu. Soalnya saya kayak sudah ngerasa gak enak sama sifatnya mereka. Jadi saya milih keluar. Emang kamu diapain tadi? Dirasanin, disinisin gitu. Oh, berarti kamu tampil perform pertama kali di mana? Di Geraha di Surabaya. Langsung di Surabaya. Iya. Oke. Ketika nari sudah capai apa aja nih yang kamu capai selama nari dari dulu kelas 8 sampai sekarang kelas berapa ya sekarang? Kelas 1 SMA 1 ya. SMA. Kesedihan ada, terus juga ada penghasilan, terus bisa buat motivasi buat anak-anak Indonesia gitu. Oke. Sedihnya apa sih jadi penari itu? Sedihnya ya kalau latihan itu sampai tengah malam, kadang sampai sakit semua mental, batin ya. Oh, sampai tengah malam. Tapi orang tua gimana waktu itu? Maksudnya gini, kan kamu sampai malam nih. Iya. Atau karena sudah izin nggak apa-apa, yang penting sudah izin tuh. Oh, sampai gitu ya. Berarti yang penting izin boleh. Iya, dibolehin. Orang tua saya memang setuju kalau saya ikut tari, ngedukung. Mendukung ya. Iya. Oh, mantap kalau gitu. Tapi ganggu nggak sama pelajarannya kamu? Enggak, saya kalau pelajarannya pelajaran, tari ya tari. Oh, kalau ada tugas gimana tuh? Ya dikerjain, abis pulang ngejob, kadang ngerjain. Kalau gak nututin, itu kerjain di sekolah sebelum ibu masuk ke kelas. Nah, selama ini kamu kan dari mungkin dulu keluarganya bisa dibilang susah dulu ya kan. Sekarang kan sudah alhamdulillah sudah lancar, sudah usaha gorengannya sudah jalan, dan kamunya juga sekarang sudah malah bisa bantu orang tua kan, bisa ikut nabung.
apa sih yang bisa kamu banggakan setelah bisa sekarang bantu orang tua? Apa yang bisa kamu banggakan dari job tari ini? Saya bisa punya penghasilan. Kalau saya ada rezeki, saya bisa belikan sesuatu buat saudara atau keluarga saya. Ya, Itu bagus nih ya kan. Di usia kamu yang masih kelas 1 SMA, baru masuk SMA, tapi sudah bisa cari uang sendiri, bisa bahkan menghasilkan bisa uang dibilang sendiri. membantu orang tua, ya kan? iya. Kadang saya kalau minta-minta ke orang tua buat uang jalan-jalan itu kayak malu. Jadi berinisiatif buat kerja tari. Tapi kadang orang ngira saya jadi perempuan yang nggak jelas, soalnya pulang malam gitu. Ya, itu risiko dari seorang penari ya biasanya Iya. Terus rata-rata gitu. ketika ada orang seperti itu, kamu gimana caranya tuh? Saya cuek aja, soalnya yang tahu hanya saya sama Allah. Oke. Tapi selama nari nih ya, maaf nih ya, penari itu kan identik dengan biasanya sering dapat dari orang-orang yang nakal kayak Iya, gitu. Kamu saweran. pernah nggak sih? Kayak gitu. Cuman bilangnya itu goyangannya disuruh anu lagi. Lebih itu lagi. Iya. Oh, gitu. Oke, jadi kamu lebih fokusnya nari apa? Tradisional, modern atau gimana? Ke modern. 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 Ya. Campuran. Tradisional pun juga bisa. Tapi suka semuanya. Oh, suka semua. Iya. Berarti tergantung apa yang diinginkan ya. Misalkan dengan eventnya modern, berarti modern. Kalau tradisional bisa juga. Betul. Dan sekarang di sanggar yang baru nyaman, lebih nyaman. Nyaman. Pelatihnya juga oke. Ya. Tapi semua ilmu narinya kamu itu murni keluar dari diri kamu sendiri, kamu belajar sendiri atau kamu dari sanggar? Ada yang dari sanggar, saya ada yang bikin sendiri. Oh, digabung ya jadinya. Iya, jadi karya saya sendiri. Emang gitu ya kalau udah bakat ya. Seneng gitu ya, hobi. Jadi kerjanya nggak berasa berat ya. Jadi Iya. hobi yang dibayar namanya. Kalau boleh tahu penghasilannya berapa banyak paling banyaknya nih? 200.000. Lumayan ya. Jadi bisa penghasilan segitu di usia kamu segitu, insya Allah ya lumayan cukup lah ya. Di saat orang di luar sana, teman-teman kamu yang masih kelas 1 mungkin masih bisa minta uang ke orang tua Yang untuk masih mungkin hanya buat tugas aja minta uang ya kan. Tapi kamu udah bisa beli-beli sendiri juga ya. Iya. bisa membelikan. Beli apa aja Beli sudah? apa aja nih udah? Sudah beli HP 2 kali. HP 2 kali Bu, beli sendiri dari kelas 1 ya. Keren. Jadi emang harus ada semangat dari kamu sendiri ya. Iya. Dan juga bagusnya Kamanda ini walaupun dia dibully, kamu nggak ngelawan ya, nggak bales. Enggak. Oke, jadi gini, sekarang dari dulu kamu pernah dibully, sekarang kamu juga bisa dapat apa ya, bisa dibilang mendapat penghasilan sendiri, tampung buat bantu orang tua juga, buat sekolah juga. Motivasi dong buat yang nonton. Jangan pernah kalian berputus asa dalam hal apapun, dan jadilah dorongan mereka yang mencaci maki kalian itu sebagai dorongan bahwa kalian bisa sampai di titik sukses. Kalian jangan pernah malu kalau orang tua kalian punya usaha apapun. Terus buat teman-teman yang mungkin seusia kamu tapi dia masih males-malesan nih, Gimana? nih? Harus solusinya. Kalau masih sehat, itu harus banyak bantu orang tua selagi orang tuanya masih ada. Dan kalau punya bakat harus diperkembangkan. Nah, dari bakat itu kalian bisa dapat uang. Ya. Iya, benar. Ya, jadi senangi dulu apa yang kita suka ya kan? Kalau kita suka dengan apa ya hobi kita, itu malah bisa menghasilkan uang ya kan? Apalagi jadi kita nih masih fokus sekolah.
ternyata kita punya hobi yang bisa menghasilkan, kenapa tidak, ya kan ya. Jadi kita bisa kerjakan dua-duanya. Tapi setidaknya dari menjadi seorang penari, Kak Manda bisa tahu gimana caranya susahnya cari uang, ya kan? Dan bisa tahu betapa berharganya hasil karya sendiri, hasil uang sendiri. Karena beda kan ya rasanya ketika kita dikasih uang 50.000 sama orang tua kamu dibandingkan kamu nari dapat 50.000, ya kan? Beda kan antara uang 50.000 dikasih sama memang hasil sendiri itu beda. Jadi memang apapun yang kita lakukan, selama yang kita lakukan itu baik dan benar dan bisa menghasilkan kepada kita, kenapa tidak untuk kita lakukan, ya kan? Tadi tetap semangat, tetap lanjutkan cita-citanya kamu, sekolahnya tetap dilanjut ya, jangan lupa ya, karena sekolah itu tetap penting, ilmu itu penting, tapi kalau ada hobi yang bisa menghasilkan, kenapa tidak, ya kan? Dan semoga apa yang menjadi harapan dan impiannya Kak Manda semuanya tercapai. Amin. Oke, terima kasih buat Kak Manda share pengalamannya. Semoga bisa membuat motivasi teman-teman yang nonton dan yang lagi males-malesan untuk belajar dan kuliah. Wah, semoga bisa termotivasi lagi, ya kan? Terima kasih. Dan buat Sobat Artif yang nonton, ambil positifnya, buang negatifnya, dan tetap semangat. See you in the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.